Di jantung Amazon terletak negara kecil yang, meskipun ukurannya, menyimpan rahasia yang dapat mengubah pemahaman kita tentang Amerika Selatan. Suriname, sebuah negara yang ditandai oleh keberagaman etnis dan sejarah yang kompleks, adalah tempat alam dan budaya bertemu dengan cara yang mengejutkan. Dari warisan kolonial hingga isolasi geografisnya, negara ini telah berhasil mempertahankan identitas uniknya yang ditentukan oleh tantangan dan peluangnya. Namun, apa sebenarnya yang disembunyikan sudut benua yang terlupakan ini? Keanekaragaman hayati, komunitas tersembunyi, dan dampak kekayaan alamnya mengungkap sejarah yang kompleks, bukti ketahanan, keanekaragaman, dan kontradiksi yang terus membentuk masa kini. Selamat datang di Mundare. Hari ini saya akan menunjukkannya kepada Anda. Mari kita mulai. Negara unik di Amerika Selatan, Suriname adalah negara merdeka yang terletak di pantai timur laut Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan Samudra Atlantik di utara, Guyana Prancis di timur, Brasil di selatan, dan Guyana di barat. Wilayahnya meliputi sekitar 163.000 km persegi, menjadikannya negara merdeka terkecil di benua itu. Ibu kotanya adalah kota Paramaribo. Lebih dari 60% penduduk nasional tinggal di sana. Jumlah penduduk negara ini hanya sekitar 630.000 jiwa, menempatkan Suriname di antara negara berpenduduk paling sedikit di dunia. Kepadatan penduduk tidak mencapai 4 orang per kilometer persegi. Tidak seperti kebanyakan negara Amerika Selatan, Suriname tidak dianggap sebagai negara Amerika Latin. Bahasa resminya adalah bahasa Belanda, peninggalan masa kolonial di bawah pemerintahan Belanda. Lebih jauh lagi, Suriname bukan bagian dari organisasi Amerika Selatan seperti UNASUR atau CONMEBOL. Sebaliknya, ia mempertahankan integrasi aktif dengan Karibia yang berbahasa Inggris melalui partisipasinya dalam komunitas Karibia yang dikenal sebagai CARICOM. Suriname adalah bagian dari wilayah geografis yang dikenal sebagai Guyana, bersama dengan Guyana dan Guyana Prancis. Wilayah ini secara historis lebih banyak dipengaruhi oleh Eropa daripada wilayah Amerika Selatan lainnya. Dalam kasus Suriname, pengaruh ini tetap terlihat dalam lembaga-lembaganya, bahasanya, dan hubungan bilateralnya dengan bekas negara asalnya. Secara global, Suriname menempati posisi menengah dalam hal luas daratan, tetapi visibilitas internasionalnya terbatas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk dunia belum pernah mendengar tentang negara ini. Kurangnya pengakuan ini bukan karena kekayaan alam atau keragaman budayanya, tetapi karena terbatasnya kehadirannya di media dan rute wisata tradisional. Suriname memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1975, setelah lebih dari 3 abad di bawah kekuasaan Belanda. Semenjak itu, negara ini telah mendirikan lembaganya sendiri dan memelihara perwakilan diplomatik di berbagai kawasan di dunia. Namun, struktur ekonomi, sistem hukum, dan bahasanya masih mencerminkan warisan kolonial. Sebagian besar penduduk tinggal di daerah pesisir. Daerah pedalaman negara ini, yang lebih dari 90%-nya ditutupi oleh hutan hujan tropis, masih jarang penduduknya dan menghadirkan tantangan signifikan untuk transportasi dan komunikasi. Distribusi teritorial ini telah mengkondisikan pengembangan perkotaan dan penyediaan layanan publik. Secara umum, Suriname adalah negara dengan profil geografis dan demografis yang unik di benua Amerika Selatan. Ini adalah satu-satunya negara di Amerika di mana bahasa Belanda digunakan sebagai bahasa resmi. Kepadatan penduduknya yang rendah, sejarah kolonial yang panjang, dan integrasi Karibia jelas membedakannya dari negara-negara tetangganya. Karakteristik ini menjadikannya negara yang unik, dengan model sosial, budaya, dan politik yang berbeda dari wilayah lainnya. Masyarakat, akar dan koeksistensi umat Hindu
yang dikenal secara lokal sebagai Hindustan, tiba dari anak benua India antara tahun 1873 dan 1916. Mereka dipekerjakan oleh pemerintah Belanda untuk bekerja di perkebunan setelah penghapusan perbudakan. Bahasa tradisional mereka adalah bahasa Hindi Suriname, dan mereka menjalankan praktik keagamaan yang terkait dengan agama Hindu. Orang Jawa berasal dari Pulau Jawa, yang saat itu merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda. Kedatangannya dimulai pada tahun 1890. Saat ini mereka mempertahankan unsur-unsur budaya khas, seperti bahasa Jawa dan perayaan-perayaan khusus dalam kalender nasional. Keturunan Afrika dibagi menjadi dua kelompok besar. Bangsa Kreol adalah keturunan budak yang tetap tinggal di daerah perkotaan setelah emansipasi. Sebaliknya, kaum Marun merupakan keturunan budak yang melarikan diri ke pedalaman hutan. Yang terakhir, membentuk komunitas otonom, mempertahankan struktur sosial mereka sendiri, dan mengembangkan varian linguistik seperti Saramaka. Masyarakat pribumi telah mendiami wilayah tersebut sejak sebelum penjajahan Eropa. Mereka terutama terkonsentrasi di bagian selatan dan timur negara itu, di wilayah yang sulit diakses. Di antara kelompok yang paling terkenal adalah Arawak, Karib, Trio, dan Akurio. Beberapa di antaranya hanya melakukan sedikit kontak dengan negara lain, sementara yang lain melestarikan praktik tradisional tanpa campur tangan pihak luar. Komunitas Tionghoa mulai menetap di Suriname sejak abad ke-19 dan seterusnya, terutama dalam kegiatan komersial. Meskipun hanya mewakili sebagian kecil populasi, kehadirannya terlihat dalam perdagangan perkotaan. Sedangkan untuk penduduk Eropa, kebanyakan orang Belanda, kehadiran mereka terbatas dan biasanya terkait dengan kerja sama teknis atau diplomatik. Mosaik etnik ini telah menghasilkan lingkungan multibahasa. Meskipun bahasa resminya adalah bahasa Belanda, banyak bahasa lain yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bahasa Seranan Tongo, Hindi, Jawa, Saramaka, Arawak, dan Inggris. Banyak orang yang berbicara sedikitnya 2 atau 3 bahasa ini dengan lancar. Koeksistensi antara berbagai kelompok didasarkan pada prinsip otonomi budaya. Setiap komunitas melestarikan kepercayaan, ritual, adat istiadat makanan, dan struktur keluarga masing-masing. Di kota-kota, lingkungan cenderung disusun berdasarkan garis etnis, sementara di daerah pedesaan, homogenitas dalam setiap permukiman lebih menonjol. Keberagaman ini tidak menimbulkan konflik terbuka, tetapi mempersulit pembangunan identitas nasional bersama. Di sekolah, bahasa dan narasi masing-masing kelompok sering diajarkan secara paralel. Selama hari libur nasional, masing-masing komunitas mempertahankan bentuk perayaannya sendiri. Identitas Suriname tidak sesuai dengan model yang seragam. Populasinya saat ini adalah hasil dari pemindahan paksa selama berabad-abad, kontrak kerja, dan konfigurasi ulang yang diberlakukan oleh kekuatan kolonial. Apa yang dianggap sebagai koeksistensi, pada kenyataannya merupakan superposisi berbagai struktur budaya yang terus ada secara paralel tanpa adanya perpaduan yang sempurna. Dari koloni ke republik. Selama lebih dari 3 abad, Suriname dikelola sebagai koloni oleh kekuatan Eropa. Sejarahnya ditandai oleh kekuasaan Belanda, sistem perbudakan, migrasi paksa, dan proses kemerdekaan yang relatif baru yang menentukan struktur negara saat ini. Orang Eropa pertama tiba di wilayah itu pada abad ke-16. Selama beberapa dekade, terjadi perselisihan antara Prancis, Inggris, dan Belanda mengenai kendali wilayah tersebut. Pada tahun 1967, melalui Perjanjian Breda, Belanda mengambil alih kepemilikan definitif Suriname dan menukarnya dengan Inggris dengan New Amsterdam, yang sekarang menjadi kota New York. Sejak saat itu, negara tersebut diperintah sebagai koloni Belanda. Perekonomiannya difokuskan pada produksi gula, kopi,
kakao, dan kapas, yang didasarkan pada kerja paksa para budak yang dibawa dari Afrika. Perkebunan mendefinisikan organisasi sosial wilayah tersebut selama lebih dari 2 abad. Beberapa budak melarikan diri ke pedalaman negara, di mana mereka membentuk komunitas otonom yang dikenal sebagai Cimarronas. Kelompok-kelompok ini melakukan perlawanan bersenjata hingga mereka mencapai kesepakatan yang memungkinkan mereka hidup dengan kemandirian relatif. Pemerintah kolonial menoleransi keberadaan mereka dengan imbalan diakhirinya serangan terhadap perkebunan. Penghapusan perbudakan secara resmi terjadi pada tahun 1863. Akan tetapi, proses ini tidak melibatkan pembebasan segera. Selama 1 dekade berikutnya, para mantan budak terus bekerja berdasarkan kontrak wajib. Untuk menggantikan tenaga kerja yang hilang, penguasa kolonial mendorong kedatangan buruh kontrak dari India, Britania, Jawa, dan dalam jumlah yang lebih sedikit Tiongkok dan wilayah lainnya. Selama abad ke-20, Suriname tetap berada di bawah kekuasaan Belanda, meskipun dengan otonomi progresif. Pada tahun 1994, negara ini diberikan status negara dalam kerajaan Belanda. Hal ini memungkinkan pendirian lembaga-lembaga lokal, meskipun masih di bawah pengawasan metropolitan. Kemerdekaan akhirnya tercapai pada tanggal 25 November 1975. Pengalihan kekuasaan berlangsung damai, tetapi memicu migrasi massal. Puluhan ribu warga Suriname pindah ke Belanda sebelum pemisahan resmi karena khawatir akan kemungkinan ketidakstabilan. Diaspora ini memelihara hubungan aktif dengan negara tersebut hingga hari ini. 5 tahun kemudian, pada tahun 1980, sekelompok tentara yang dipimpin oleh Sersan Desi Buters melakukan kudeta. Konstitusi ditangguhkan dan rezim otoriter didirikan. Selama periode itu, terjadi beberapa episode penindasan, termasuk apa yang disebut eksekusi Desember, di mana 15 lawan politik dibunuh. Kembalinya demokrasi dimulai pada tahun 1990-an. Akan tetapi, tokoh-tokoh penting dari periode otoriter terus memengaruhi politik nasional. Buters terpilih sebagai presiden 2 kali, memicu perdebatan internal tentang memori sejarah dan legitimasi kepemimpinan politik. Saat ini, Suriname adalah sebuah republik dengan lembaga-lembaga demokrasi yang berfungsi. Akan tetapi, perkembangannya telah dikondisikan oleh warisan kolonial, ketidakstabilan kelembagaan masa lalu, dan ketergantungan ekonomi pada aktor eksternal. Meskipun negara ini menjalankan kedaulatan penuh, banyak struktur hukum, pendidikan, dan administratif yang masih mempertahankan unsur-unsur yang diwarisi dari masa Belanda. Antara sepeda dan isolasi, sistem transportasi Suriname terhambat oleh kepadatan penduduk yang rendah, infrastruktur jalan yang terbatas, dan konsentrasi layanan di sepanjang pantai. Karakteristik ini telah menghasilkan model mobilitas yang unik dalam konteks Amerika Selatan. Di daerah perkotaan, terutama di Paramaribo, sepeda merupakan alat transportasi yang umum. Penggunaannya tersebar luas di antara orang-orang dari semua usia dan tingkat sosial ekonomi. Meskipun infrastruktur khusus untuk pengendara sepeda terbatas, lalu lintas sedang dan topografi datar memungkinkan penggunaan sehari-hari. Lebih jauh lagi, tingginya biaya mobil, akibat pajak impor dan biaya perawatan, telah memperkuat preferensi ini. Suriname tidak memiliki sistem transportasi umum massal, tidak ada kereta api dalam kota atau antar kota. Perjalanan dalam kota bergantung pada minibus pribadi, yang dikenal secara lokal sebagai bus. Kendaraan ini beroperasi tanpa rute tetap yang diatur oleh negara. Rute mereka disesuaikan dengan permintaan saat ini, dan jadwal serta kondisi kendaraan dapat sangat bervariasi. Transportasi antar kota dan pedesaan dilakukan melalui jalan darat. Akan tetapi, jaringan jalan memiliki keterbatasan yang signifikan. Banyak jalan yang sempit, tidak beraspal, dan rentan terhadap hujan musiman. Di daerah dengan akses yang sulit, perjalanan harus diselesaikan melalui sungai. Perahu tradisional dan motor tempel seringkali menjadi satu-satunya sarana yang layak untuk menjangkau masyarakat di sepanjang sungai.
Transportasi udara memainkan peran penting dalam menghubungkan daerah-daerah terpencil. Ada beberapa lapangan terbang kecil yang menyediakan akses ke masyarakat adat dan area pertambangan di pedalaman hutan. Namun, penerbangan ini mahal dan terutama diperuntukkan bagi operasi komersial, keadaan darurat medis, atau transfer teknis. Di banyak desa pedalaman, isolasi bersifat permanen atau musiman. Beberapa lokasi hanya dapat dicapai pada bulan-bulan tertentu dalam setahun, ketika permukaan air sungai memungkinkan pelayaran. Kondisi cuaca dapat mengganggu akses selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, membuat komunitas ini terputus. Kurangnya jembatan di beberapa sungai besar, seperti Marowijne dan Tapanahoni, menghalangi kelangsungan rute jalan di wilayah tertentu. Di lokasi tertentu, rakit digunakan sebagai solusi kendaraan sementara, tetapi pengoperasiannya bergantung pada cuaca dan aliran sungai yang membatasi keandalannya. Di Paramaribo dan daerah perkotaan lainnya, mobilitas harian sangat bergantung pada kendaraan pribadi atau sistem informal. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan sepeda motor sebagai alternatif mobil telah meningkat, terutama di kalangan anak muda. Akan tetapi, tidak ada infrastruktur yang memadai untuk peredarannya, maupun peraturan yang ketat mengenai keamanannya. Transportasi umum yang dikelola negara jumlahnya sangat sedikit. Beberapa rute bus negara beroperasi di area tertentu, tetapi jangkauannya terbatas dan layanannya sporadis. Sebaliknya, orang telah mengembangkan solusi praktis berdasarkan jaringan komunitas, transportasi informal, dan berjalan kaki. Kombinasi geografi yang luas, kepadatan penduduk yang rendah, dan keterbatasan anggaran telah mengakibatkan sistem transportasi yang terfragmentasi dan tidak merata. Jaraknya, meskipun tidak selalu jauh, tidak menjamin kemudahan akses. Dalam banyak kasus, perjalanan di dalam negeri memerlukan penggunaan berbagai moda transportasi, beradaptasi dengan perubahan kondisi, dan menanggung penundaan yang cukup lama. Hutan, keanekaragaman hayati dan komunitas tersembunyi. Salah satu ciri Suriname yang paling menonjol adalah tutupan hutannya yang luas. Lebih dari 90% wilayah daratan negara ini ditutupi oleh hutan hujan tropis, menjadikan Suriname salah satu negara dengan proporsi lahan alam yang dilestarikan tertinggi di dunia. Hutan ini merupakan bagian dari ekosistem Amazon dan memiliki sungai berarus deras, pegunungan rendah, dan habitat yang tidak terganggu. Keanekaragaman hayati di wilayah ini luar biasa. Lebih dari 5.000 spesies tanaman telah diidentifikasi, serta ratusan burung, reptil, ikan, dan mamalia. Di antara hewan-hewan yang menjadi lambangnya adalah jaguar, tapir, berang-berang raksasa, kungkang, dan beberapa spesies monyet. Beberapa spesimen ini bersifat endemik dan hanya dapat ditemukan di bagian benua ini. Kawasan lindung utama negara ini meliputi Cagar Alam Suriname Tengah, Taman Alam Brownsburg, dan Cagar Alam Ralih Valen. Semua kawasan ini berada di bawah perlindungan hukum, meskipun menghadapi ancaman terus-menerus, seperti penambangan ilegal dan penggundulan hutan tanpa izin. Akses ke tempat-tempat ini memerlukan izin khusus untuk penelitian ilmiah atau kegiatan wisata yang diatur. Di daerah tertentu, ada desa yang membatasi atau melarang masuknya orang luar, terutama pengunjung asing. Kebijakan ini menanggapi faktor sejarah, budaya, dan kesehatan. Memori kolektif tentang perbudakan, risiko penularan penyakit dari luar, dan minat dalam melestarikan cara hidup tradisional membenarkan keputusan komunitas ini. Ada komunitas yang tidak muncul dalam catatan resmi atau di peta negara. Mereka beroperasi dengan sistem organisasi sosial mereka sendiri, menggunakan bahasa yang tidak digunakan di daerah lain, dan hidup tanpa kontak rutin dengan lembaga negara. Dalam banyak kasus, anggota mereka tidak pernah mengunjungi Paramaribo atau mengakses layanan negara. Kegiatan penghidupan yang dominan pada masyarakat ini adalah berburu, memancing, dan meramu. Rumah-rumah tersebut dibangun dengan bahan-bahan lokal dan memenuhi kriteria keberlanjutan lingkungan.
Kepemilikan pribadi atas tanah tidak ada dan keputusan-keputusan penting dibuat secara kolektif oleh para tetua atau pemimpin adat. Kehadiran perusahaan pertambangan di dekat wilayah ini telah menimbulkan konflik. Kegiatan ekstraktif dapat mengubah sungai, merusak ekosistem, dan membahayakan kesehatan penduduk. Kontrol efektif atas proses ini terbatas karena kurangnya pengawasan aktif dan keterbatasan logistik yang terus-menerus di daerah terpencil. Hutan di Suriname bukan sekadar lingkungan alami, itu juga merupakan ruang berpenghuni dengan struktur budaya aktif yang beroperasi di luar sistem negara modern. Di wilayah-wilayah ini, spesies-spesies dan komunitas-komunitas unik hidup berdampingan, yang berhasil melestarikan cara hidup mereka dalam menghadapi ekspansi eksternal. Meskipun banyak dari populasi ini tetap tidak terlihat oleh bagian lain negara ini, keberadaan mereka merupakan elemen penting identitas teritorial Suriname. Hubungan mereka dengan tanah, otonomi mereka, dan koneksi mereka dengan keanekaragaman hayati setempat mewakili dimensi manusia dari lanskap hutan yang tidak dapat diabaikan. Biaya hidup dan ekonomi sehari-hari. Biaya hidup di Suriname ditentukan oleh beberapa faktor struktural. Di antara yang paling signifikan adalah ketergantungan pada produk impor, kapasitas industri yang terbatas, dan kondisi geografis yang meningkatkan harga di daerah terpencil. Meskipun negara ini memiliki sumber daya alam yang berharga, perekonomian internalnya kecil dan sering mengalami fluktuasi. Mata uang resminya adalah dolar Suriname. Dalam beberapa tahun terakhir, devaluasi mata uang ini telah berdampak pada harga barang dan jasa penting. Inflasi terus-menerus terjadi dan telah mengurangi daya beli sebagian besar masyarakat. Namun tingkat harga keseluruhan tetap lebih rendah daripada beberapa negara tetangga di Amerika Selatan. Mengenai perumahan, biaya sangat bervariasi. Di daerah perkotaan seperti Paramaribo, menyewa rumah sederhana dapat menghabiskan biaya antara $150 hingga $300 AMS per bulan. Rumah yang lebih besar, terletak di area dengan infrastruktur yang lebih baik, bisa berharga lebih dari $500. Di daerah pedesaan, banyak keluarga tinggal di bangunan yang terbuat dari bahan-bahan lokal dan tidak membayar sewa, meskipun kondisinya lebih mendasar. Layanan publik seperti listrik, air, dan gas memiliki harga subsidi, tetapi tidak menjamin stabilitas. Pemadaman listrik sering terjadi di daerah pinggiran. Di ibu kota, pasokan biasanya lebih konstan, meskipun tarif meningkat tergantung pada tingkat konsumsi. Akses internet telah membaik, tetapi harganya masih tinggi dibandingkan dengan pendapatan rata-rata. Layanan koneksi dasar dapat berbiaya antara $20 hingga $30 per bulan. Makanan sebagian besar bergantung pada produk impor. Nasi, sayur-sayuran, roti, dan telur merupakan makanan pokok sehari-hari. Nilai 1 kilo beras atau gula dapat naik 2 kali lipat jika terjadi fluktuasi nilai tukar. Daging sapi dan ayam lebih terjangkau, sementara produk olahan dan merek asing jauh lebih mahal. Buah-buahan tropis, ikan sungai, sayur-sayuran asli, dan rempah-rempah lokal dijual di pasar lokal. Produk-produk ini seringkali lebih terjangkau dan menjadi sumber pasokan utama bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah. Di masyarakat pedesaan, banyak orang memproduksi sebagian makanan mereka sendiri yang mengurangi kebutuhan untuk membeli dan memungkinkan kemandirian yang lebih besar. Transportasi merupakan pengeluaran yang bervariasi namun signifikan. Di Paramaribo, biaya naik minibus antara $0,50 hingga $1 sekali jalan, tergantung jaraknya. Penggunaan sepeda motor dan sepeda tersebar luas, terutama di kalangan mereka yang tidak mampu membeli mobil. Pajak impor yang tinggi pada kendaraan baru membuat pembelian kendaraan tersebut tidak terjangkau bagi sebagian besar masyarakat. Mengenai pendidikan, sekolah negeri tidak memungut biaya sekolah, tetapi biaya yang terkait dengan perlengkapan sekolah, transportasi, dan seragam bisa jadi signifikan. Lembaga dan universitas swasta mengharuskan pembayaran bulanan yang tidak mampu dipenuhi oleh banyak keluarga. Hal ini menimbulkan perbedaan dalam mutu pendidikan
yang tersedia untuk berbagai sektor sosial. Dalam hal kesehatan, layanan publik berbiaya rendah atau gratis. Namun, mereka mungkin kekurangan obat-obatan, personel, dan peralatan. Harga konsultasi pribadi bervariasi tergantung pada spesialisasi, dan perawatan medis komprehensif dapat menelan biaya lebih dari $100. Banyak orang beralih ke apotek masyarakat atau pusat kesehatan lingkungan, yang obat-obatannya memiliki harga terkendali. Pendapatan bulanan rata-rata seorang pekerja sekitar $300. Jumlah ini bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan, wilayah, dan tingkat pendidikan. Ekonomi informal merupakan bagian penting dari sistem produksi nasional. Penjualan kaki lima, usaha keluarga kecil, pekerjaan sambilan, dan layanan rumah tangga merupakan cara umum untuk menghasilkan pendapatan di luar kerangka kontrak. Menghadapi kenyataan ini, kehidupan sehari-hari di Suriname diatur melalui strategi kooperatif. Merupakan hal yang umum bila pengeluaran rumah tangga dibagi di antara beberapa anggota keluarga. Di daerah pedesaan, barter dan gotong royong tetap menjadi praktik umum, terutama jika akses terhadap uang tunai terbatas. Meskipun Suriname memiliki biaya hidup yang rendah dibandingkan dengan negara maju, tingkat ini tergolong tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan lokal. Perbedaan ini memaksa banyak orang untuk mengurangi pengeluaran, mengurangi konsumsi produk impor, dan bergantung pada jaringan keluarga atau komunitas. Kemampuan untuk mempertahankan kehidupan layak tidak hanya bergantung pada pendapatan individu, tetapi juga pada lingkungan sosial dan kapasitas kolektif untuk beradaptasi. Dapur Mestizaje Gastronomi Suriname merupakan hasil langsung dari keberagaman etnisnya. Setiap kelompok yang tiba di wilayah tersebut membawa serta bahan-bahan, teknik, dan kebiasaan kuliner yang seiring waktu terintegrasi menjadi praktik makanan umum. Perpaduan ini tidak menghasilkan masakan yang seragam, melainkan mosaik gastronomi yang memadukan cita rasa Afrika, Asia, Eropa, dan cita rasa lokal. Nasi merupakan salah satu makanan yang paling banyak dijumpai dalam pola makan sehari-hari. Makanan ini dikonsumsi dengan beragam cara dan dengan berbagai pelengkap, seperti daging, ikan, kacang-kacangan, serta sayur yang dimasak atau digoreng. Penggunaannya disesuaikan dengan pengaruh budaya dominan di setiap rumah. Dalam banyak kasus, nasi disiapkan dengan saus berbumbu atau dimasak dengan santan, sesuai resep tradisional. Salah satu hidangan paling terkenal di negara ini adalah roti, yang berasal dari agama Hindu. Ini adalah tortilla pipih yang terbuat dari tepung terigu yang disajikan dengan kari ayam, kentang rebus, atau lentil. Umumnya ditemukan di kafetaria sekolah, pasar, dan kios kaki lima, terutama di daerah perkotaan. Cara penyajiannya bervariasi berdasarkan daerah, tetapi tetap menjadi salah satu makanan paling populer. Masakan Jawa menawarkan resep seperti nasi goreng, hidangan nasi goreng yang dibuat dengan sayuran, telur, dan daging, dan bami yang terdiri dari mie goreng. Kedua hidangan tersebut berisi saus pedas, acar, dan kombinasi rempah-rempah khas Asia Timur. Penggunaan kacang tanah sebagai bahan dasar beberapa saus merupakan pengaruh langsung lainnya dari tradisi Jawa. Warisan Afrika tercermin dalam persiapan seperti heri-heri. Hidangan ini menggabungkan umbi-umbian yang dimasak, seperti singkong, ubi jalar, ubi, dan pisang hijau, dengan ikan kering atau telur rebus. Asal-usulnya terkait dengan era perbudakan dan memiliki nilai simbolis yang kuat dalam komunitas keturunan Afrika. Persiapannya sederhana, tetapi bergizi dan tinggi energi. Masyarakat adat memanfaatkan hasil alam liar dari hutan.
Makanan mereka meliputi ikan sungai, hewan buruan kecil, buah-buahan hutan, akar-akaran yang dapat dimakan, dan tanaman lokal. Teknik yang paling umum digunakan adalah pengasapan, memasak dalam daun, dan pemanggangan api langsung. Beberapa resep tidak berubah sejak zaman pra-kolonial dan tetap menjadi bagian dari makanan sehari-hari mereka. Kehadiran Eropa kurang kentara, meski nyata dalam konsumsi roti, makanan panggang, dan beberapa sosis. Makanan penutup seperti roti kismis, kue bolu krim, dan kue kering berbumbu merupakan adaptasi resep Belanda yang telah dimodifikasi dengan bahan-bahan lokal atau tropis. Pengaruh Cina tampak jelas dalam penggunaan kecap, menggoreng dengan cepat, serta penambahan sup dengan mi, daging, dan sayur. Di kota-kota, terdapat restoran-restoran kecil yang menyajikan masakan Cina popular, menyediakan porsi besar dengan harga terjangkau. Tempat-tempat ini sering dikunjungi oleh pekerja, pelajar, dan wisatawan. Buah-buahan tropis berlimpah dan dikonsumsi segar atau dalam bentuk jus alami. Di antara yang paling umum adalah pepaya, jambu biji, mangga, asam jawa, markisa, dan pisang. Manisan, kolak, dan selai juga dibuat dengan bahan-bahan ini. Ketersediaan buah sedikit berubah sepanjang tahun, menjamin pasokan konstan di pasar lokal. Penggunaan cabai tersebar luas. Saus pedas dibuat dengan tangan dan menjadi makanan pokok di sebagian besar hidangan. Resepnya meliputi cabai, bawang, cuka, dan dalam beberapa kasus, buah. Tingkat kepedasannya bergantung pada adat keluarga dan daerah. Minuman tradisional meliputi teh herbal, jus buah alami, dan bir lokal. Merek nasional yang paling populer adalah Parbo Beer, diproduksi di dalam negeri dan didistribusikan secara luas. Minuman fermentasi rendah alkohol yang terbuat dari jagung, beras, atau buah juga disiapkan pada perayaan keluarga atau masyarakat. Kebiasaan makan bervariasi antara kota dan pedesaan. Di Paramaribo dan daerah perkotaan lainnya, terdapat berbagai macam restoran, supermarket, dan gerai makanan cepat saji. Di daerah pedesaan, pola makan bergantung pada lingkungan alam, perburuan, dan pertanian keluarga. Resep disampaikan secara lisan, dan masing-masing kelompok mempertahankan repertoarnya sendiri. Masakan Suriname tidak mengikuti satu pola pun. Setiap keluarga menggabungkan unsur-unsur tradisi yang berbeda sesuai dengan sejarah dan sumber daya mereka. Tidak ada buku resep resmi yang mendefinisikan gastronomi negara tersebut. Sebaliknya, apa yang berlaku adalah praktik yang hidup dan berkembang, sebuah refleksi langsung dari perpaduan masyarakat dan koeksistensi budaya yang menjadi ciri masyarakat Suriname. Perempuan dan ikatan sosial. Dalam struktur sosial Suriname, perempuan memainkan peran mendasar yang meliputi semua aspek kehidupan sehari-hari. Partisipasi mereka tidak terbatas pada rumah, tetapi mencakup perdagangan, pendidikan, pertanian, jasa, dan organisasi masyarakat. Luasnya peran ini mencerminkan keberagaman budaya suatu negara, di mana banyak panutan perempuan hidup berdampingan tergantung pada asal etnis dan lingkungan geografis. Di kota-kota, khususnya di Paramaribo, perempuan terlibat aktif dalam ekonomi informal. Banyak yang menjalankan usaha kecil-kecilan, seperti toko, kafe, salon kecantikan, atau warung kaki lima. Mereka juga memegang jabatan di administrasi publik, lembaga pendidikan, dan pusat kesehatan. Otonomi ekonomi mereka menonjol di sektor kelas menengah dan pekerja, di mana mereka menggabungkan pendapatan mereka sendiri dengan tugas-tugas rumah tangga yang berkelanjutan. Di pedalaman negara ini, pekerjaan perempuan terutama terkait dengan produksi makanan, mengurus keluarga besar, dan melestarikan praktik budaya. Perempuan pribumi dan merun memainkan peran utama dalam transmisi pengetahuan lisan, pengorganisasian acara komunitas, dan pengelolaan sumber daya bersama. Kewenangan mereka tidak selalu terlihat dari luar, tetapi diakui dalam setiap kelompok.
Citra fisik dan pakaian wanita bervariasi secara signifikan antar komunitas. Beberapa mengenakan pakaian tradisional, seperti koto di antara suku Kreole keturunan Afro atau sari di antara wanita Hindu. Yang lain memilih pakaian modern tanpa referensi budaya tertentu. Variasi ini tidak menimbulkan konflik normatif, karena pilihan busana dipahami sebagai ekspresi identitas dalam konteks jamak. Penguasaan berbagai bahasa merupakan hal umum di kalangan wanita yang berinteraksi dengan berbagai komunitas. Bahasa Belanda digunakan dalam pendidikan formal, sedangkan bahasa Sranan Tonggo, Hindi, Jawa, Saramaka, dan bahasa lainnya digunakan dalam lingkungan keluarga atau kegiatan lokal. Kompetensi linguistik ini memfasilitasi komunikasi antar kelompok dan memungkinkan banyak wanita untuk melakukan peran perantara budaya. Dalam inti keluarga, perempuan memikul tanggung jawab utama. Mengelola anggaran rumah tangga, mengatur makanan, dan mengurus anak-anak dan orang tua. Merupakan hal yang umum bagi wanita untuk menggabungkan pekerjaan luar dengan tugas-tugas rumah tangga yang intensif. Namun, representasi mereka dalam kepemimpinan politik atau bisnis masih terbatas, terutama di tingkat tertinggi. Dalam hal pendidikan, wanita Suriname telah mencapai tingkat yang sama atau bahkan lebih tinggi daripada pria. Pendaftaran perempuan di pendidikan menengah dan universitas telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Akan tetapi, angka-angka ini tidak selalu berarti akses yang setara terhadap pekerjaan formal, karena adanya hambatan struktural seperti segmentasi pasar tenaga kerja dan beban pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar. Di lingkungan perkotaan dan wisata tertentu, ikatan emosional atau ekonomi telah berkembang antara wanita lokal dan pria asing. Ikatan ini mengambil beragam bentuk, mulai dari hubungan pribadi hingga pengaturan informal untuk hidup bersama dan dukungan materi. Meskipun tidak diatur secara resmi, hal-hal tersebut umum dan diketahui secara sosial. Motivasinya mungkin mencakup kasih sayang, stabilitas ekonomi, atau kemungkinan mobilitas. Di daerah pedesaan, struktur keluarga seringkali bersifat matrifokal. Sosok ibu memegang peranan penting dalam pengasuhan anak, pengambilan keputusan, dan transmisi budaya. Hubungan berpasangan mungkin tidak stabil atau terputus-putus, tetapi jaringan kekerabatan perempuan memastikan keberlangsungan kelompok domestik. Model ini tidak diformalkan oleh negara, tetapi merupakan pola yang dapat dikenali di banyak masyarakat. Pekerjaan seks ada di daerah perbatasan dan perkotaan, meskipun tidak diakui secara hukum. Beberapa wanita melakukannya sebagai strategi bertahan hidup, yang lain melakukannya atas pilihan pribadi. Perhatian publik terhadap masalah ini terbatas, dan perawatan kesehatan preventif serta tindakan dukungan sosial dilakukan oleh organisasi non-pemerintah dengan berbagai tingkat jangkauan. Perempuan Suriname berpartisipasi dalam semua kegiatan inti negara. Ia hadir dalam perdagangan, produksi, kesehatan, pendidikan, dan kehidupan bermasyarakat. Peranannya tidak terbatas pada satu fungsi saja, tetapi menyesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing. Banyaknya tugas ini menjadikannya pilar utama kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya negara, melampaui perbedaan antar daerah dan golongan. Antara emas dan bayangan. Di beberapa daerah pedalaman Suriname, pencarian emas telah sepenuhnya mengubah lanskap dan cara hidup. Kegiatan ini, yang tersebar luas di daerah hutan yang sulit dijangkau, merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara dan mempekerjakan ribuan orang baik dalam lingkungan formal maupun informal. Akan tetapi, konsekuensinya melampaui ekonomi dan melibatkan kerusakan lingkungan, ketegangan sosial, dan tantangan kelembagaan. Cadangan yang paling signifikan terletak di bagian selatan negara itu, tempat banyak perusahaan asing besar dan penambang rakyat beroperasi. Yang pertama beroperasi di bawah konsesi yang diberikan oleh negara, menggunakan mesin industri dan protokol teknis. Yang terakhir, yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok kecil, beroperasi tanpa izin atau pengawasan lingkungan,
menggunakan metode-metode dasar yang mencakup penggunaan merkuri dan pengambilan tanah secara paksa dengan pompa hidrolik. Model ekstraksi informal ini, yang sebagian didorong oleh para migran dari Brasil dan Guyana, mencemari sungai dan tanah. Merkuri, yang digunakan untuk memisahkan emas, terakumulasi dalam ikan dan memengaruhi kesehatan masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada penangkapan ikan. Konsekuensinya meliputi kerusakan neurologis dan penyakit kronis, khususnya di kalangan masyarakat adat dan masyarakat pedalaman yang tinggal di hilir. Selain polusi, aktivitas penambangan menyebabkan percepatan penggundulan hutan, erosi tanah, dan modifikasi jalur air alami. Daerah yang sebelumnya tertutup oleh vegetasi lebat telah berubah menjadi hamparan kering dengan kawah terbuka dan puing-puing yang terlihat. Pemulihan ekosistem ini memerlukan investasi besar yang jarang dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab langsung atas ekstraksi. Negara menghadapi kesulitan dalam mengawasi kegiatan ini. Kurangnya infrastruktur, penyebaran geografis, dan terbatasnya sumber daya membuat pemantauan menjadi sulit. Dalam beberapa kasus, otoritas setempat menoleransi operasi ilegal dengan imbalan kompensasi informal. Praktik ini, yang dikecam oleh organisasi lingkungan, menghambat penegakan hukum dan memperburuk dampak negatif terhadap lingkungan. Pada tingkat ekonomi makro, emas mewakili porsi signifikan ekspor nasional. Pendapatan yang dihasilkan digunakan untuk menutupi sebagian belanja publik dan memperkuat cadangan internasional. Akan tetapi, masyarakat di dekat daerah ekstraksi jarang menerima manfaat yang sepadan. Kurangnya layanan dasar seperti air minum, perawatan kesehatan, dan pendidikan merupakan hal umum di wilayah ini. Suriname, sebuah negara yang penuh kontras, mempertahankan identitas unik yang ditempa oleh keberagaman etnis, sejarah kolonial, dan tantangan kontemporer. Kekayaan alamnya, dipadukan dengan kompleksitas sosial dan ekonominya, membentuk negara yang masih mencari keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Meskipun profil internasionalnya rendah, Suriname menyimpan realitas multifaset yang terus berkembang, ditandai oleh ketegangan antara modernitas, tradisi, dan sumber daya yang tidak selalu dimanfaatkan secara berkelanjutan.